teman-teman, selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan bahas tentang laporan arus kas secara tidak langsung bareng teman saya, Rahman. Halo semua, tenang saja. Penjelasannya bakal santai dan mudah dipahami kok. Yuk kita langsung mulai. Pertama, arus kas itu dibagi menjadi 3 aktivitas. Pertama, operasional, kedua investasi, dan ketiga pendanaan. Nah, untuk metode tidak langsung itu berfokus pada bagian arus kas dari aktivitas operasional. Kita mulai dari laba bersih, lalu disesuaikan. Jadi, langkah pertama sebelum mengerjakan laporan arus kas secara tidak langsung, kita harus membuat yang namanya mutasi seperti ini, yaitu dengan cara kita menyandingkan atau menyesuaikan kedua balance sheet atau laporan neraca di antara keduanya di tahun periode sebelumnya dan di periode sekarang. Di periode sebelumnya 2013 dan periode sekarang 2014. Jadi gimana sih caranya, Kak? Pertama, kita mengambil akun 1 sampai akun 3 saja yang ada di laporan neraca. Jadi kita masukkan di 2013, masukkan semuanya akunnya sampai ke return net earning sesuai dengan di laporan neraca. Dan juga kita masukkan di 2014 balance sheet atau laporan neraca dimasukkan ke sini semua. Dan dikecualikan akun cash in bank dan akun petty cash tidak masuk ke dalam mutasi. Seperti itu. Ini cuma sebagai angka karena menyesuaikan. Kedua, kita menyesuaikan akun receivable. Cara menghitungnya, apabila akun 1 kita menghitungnya dari periode sebelumnya dikurangi periode sekarang. Jadi karena periode sebelumnya 2013 154 juta dan 2014 749 juta, jadi 154 juta dikurangi 749 juta 810, hasilnya minus 595 juta 810 ribu. Karena terjadi kenaikan, nanti pada laporan arus kas terjadi kenaikan akun receivable atau piutang dagang. Kita lanjut ke akun selanjutnya adalah allowance for doubtful debt atau cadangan kerugian piutang. Berhubung cadangan kerugian piutang itu terletak di kredit atau minus, jadi ditulis minus 9.780 dan 18.745.250 di periode 2014. Gimana sih, Kak, caranya? Jadi kita menghitungnya dari periode sekarang 2014 dikurangi 2013. Jadi 18 juta dikurangi 9 juta, jadi hasilnya minus 8.965.250. Seperti itu. Dan termasuk penurunan dari cadangan kerugian piutang karena hasilnya dari 2013 ke 2014 turun. Seperti itu. Dan kita lanjut ke merchandise inventory sama dengan akun receivable. Jadi terhitungnya dari 156.780 dan 890.400. Jadi sekian 733.620.000. Lanjut ke supplies sama 12.600 dikurangi 15 juta. Sehasil 2.400. Lanjut juga prepaid insurance karena tetap akun 1 5.800 dan 7.500 karena terjadi kenaikan. Jadi 5.800 dikurangi 7.500 hasilnya 1.700. Lanjut ke fade in. Kita cocokkan terlebih dahulu apakah betul fade in itu akun 1. Benar ya, akun 1 fade in sebesar 77.700. Betul. Dan juga
Fed in 28.800.000. Benar ya, 28.280. Jadi hasilnya karena terjadi penurunan, jadi 77 juta dikurangi 28 juta, hasilnya 49.420.000. Lanjut ke stock investment. Kak, gimana sih Kak kalau seumpama di tahun sebelumnya tidak ada nominal? Jadi tetap ditulis sebesar 0 dan di akun setelahnya karena ada nominalnya, jadi kita masukkan di tahun 2014 sebesar 300 juta. Ini dia. Stock investment 12100, stock investment sebesar 0 ya. Dan di 2014 stock investment di 12100, stock investment 300 juta. Jadi ngitungnya sama, 0 dikurangi 300 juta sebesar minus 300 juta. Tetapi tetap dalam hitungan dan dimasukkan dalam laporan arus kas secara tidak langsung dihitung kenaikan. Seperti itu. Kita lanjut ke land sebesar 850 juta dan tahun sekarang tetap sama 850 juta karena land sendiri tidak dapat disusutkan, jadi nilainya 0. Jadi pada laporan arus kas secara tidak langsung tidak perlu dimasukkan. Lanjut ke building at cost. Building at cost atau gedung. Gedung sendiri di dalam laporan neraca, gedung sendiri sebesar 530 juta. Sesuai ya. Dan di 2014 sebesar 855 juta. Karena terjadi kenaikan, jadi kita kurangi 530 juta dikurangi 855 juta. Sebesar 325 juta. Lanjut ke building akumulasi debt atau akumulasi penyusutan gedung. Karena akun akumulasi tersebut berada di kredit seperti yang ada di laporan neraca seperti ini, 13202 building account debt sebesar 53 juta dan di 2014 sebesar 121.125.000. Jadi perhitungannya sama seperti di allowance for doubtful debt atau cadangan kerugian piutang, 121.125.000 dikurangi 53 juta sebesar minus 68.125. Lanjut ke vehicle at cost. Di vehicle at cost kita lihat di laporan neraca 13301 vehicle at cost 600 juta. Dan di akun sekarang vehicle at cost sebesar 0. Jadi 600 juta dikurangi 0 sebesar 600 juta. Tetap hasilnya plus 600 juta. Lanjut ke vehicle at cum debt atau akumulasi penyusutan kendaraan. Karena dihitungnya akumulasi itu dari belakang atau dari kredit, jadi 0 dikurangi min 112.500.000. Kita sesuaikan, kita lihat. Betul ya, akunnya di kredit 112.500.000 dan di laporan neraca 2014 sebesar 0. Jadi betul ya, 112.500.000. Kita lanjut ke equipment at cost. 630 juta. Betul. Dan di 2014 betul juga. Sama, jadi sebesar 0. Jadi tidak perlu kita hitung. Lanjut ke equipment accum debt. Sebesar 39.375. Benar ya?
sebesar sekian. Dan di 2014 341.250. 341.250. Jadi 341.250 dikurangi 39.375 sebesar min 301.875. Lanjut ke akun payable. Akun payable sendiri berada atau terletak di kredit karena termasuk akun 2. Benar ya, akun payable di kredit 854.700. Sesuai ya. Dan di 2014 311.130.000. Benar ya. Jadi 311 dikurangi 854. Hasilnya plus 543.570. Lanjut ke accrued expense, sama saja seperti akun payable, akun 2, dan sama juga seperti akumulasi penyusutan, juga sama seperti akun cadangan kerugian piutang. Sebesar 2.850, sesuai ya. Dan di 2014 sebesar 22.450.000. Sesuai. Jadi hasilnya 22 juta dikurangi 2.850 sebesar 19.600. Benar ya. Lanjut ke income tax payable, sama halnya seperti yang akun 2 lainnya. 11.460 dikurangi 2.500 sebesar min 8.960. Kita lanjut ke akun income tax art 29 payable. Kita cocokkan 910 juta sama, dan juga di dalam income tax art 29 juta 29 payable, mohon maaf, sebesar 1.784.699.250 rupiah. Benar ya. Jadi yang 2014 dikurangi 2013 sebesar 814.699.250. Lanjut ke fat out sebesar 14 juta di 2013, benar 14 juta, dan di 2014 sebesar 111 juta 810.000, benar. Tetap dikurangi halnya seperti akun 2 lainnya, sama 111 juta 810 dikurangi 14 juta sebesar 97.810. Lanjut ke bank loan atau bank Danamon loan. Kita cek di Desember 2013 bank Danamon loan sebesar 822.625.000, dan di 2014 bank Danamon sebesar 120 juta. Kita cek sama-sama. Sama di 2013 sebesar 822.625.000, dan di 2014 120 juta. Jadi 120 juta dikurangi 822.625.000 sebesar 702.625 juta. Mohon maaf, 702.625.000. Lanjut ke stok kapital. Stok kapital berhubung nilainya sama, jadi kita tulis 0 dan tidak dimasukkan ke laporan arus kas secara tidak langsung. Dan terakhir return net earning ini tidak dimasukkan ke dalam laporan arus kas secara tidak langsung, karena return net earning sendiri nanti kita ganti dengan
pembayaran dividen dengan laporan yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Jadi saat dimasukkan ke dalam laporan arus kas secara tidak langsung, kita masukkan return net earning ini diganti menjadi pembayaran dividen. Mungkin sekian untuk pemberitahuan mutasi ini sebelum dimasukkan ke laporan arus kas secara tidak langsung, dan kita lanjut ke video selanjutnya yang akan langsung dijelaskan oleh Rahman perihal tentang cara memasukkan nominal dan menghitung di dalam arus kas secara tidak langsung. Terima kasih. Nah, setelah kita mengerjakan mutasi, kita lanjut mengerjakan cash flow atau arus kas dengan metode tidak langsung. Untuk membedakan metode arus kas metode langsung dengan tidak langsung, yaitu terletak pada operasional. Biasanya di sini akunnya untuk metode langsung adalah saldo kas 1 Desember. Sementara untuk metode tidak langsung berguna akun net profit after tax atau laba bersih yang dihasilkan dari laporan laba rugi. Nah, setelah itu di bawahnya ada penyesuaian atas laba, yaitu beban kerugian piutang. Untuk akun beban kerugian piutang, kita ngambil dari allowance for doubtful debt, yaitu nominalnya Rp8.965.250 setelah terjadi kenaikan. Nah, setelah beban kerugian piutang, kita lanjut ke beban penyusutan, yaitu nominalnya Rp257.500.000 yang kita dapatkan dari mutasi. Nah, untuk nominal yang kita sebutkan tadi sebesar Rp257.500.000 itu kita dapatkan dari sini. Nah, akun building akun debt Rp680.125.000 dengan Rp112.500.000, lalu Rp301.875.000. Nah, kita itu jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, hasilnya akan menjadi Rp257.500.000, sama seperti yang ada di cash flow tadi. Setelah kita masukkan beban penyusutan, lalu kita masukkan semua akun operasional ke cash flow atau arus kas. Nah, setelah kita masukkan semua, kita total nominalnya sehingga mendapatkan Rp620.145.500. Lalu untuk akun net profit after tax atau laba bersih yang kita hasilkan dari laporan laba rugi, kita kurangi dengan nominal Rp620.145.500 sehingga mendapatkan hasil Rp4.715.819.750 yang kita sebut dengan net cash by operating activities. Nah, setelah itu di bawahnya ada invest atau investasi. Di sini ada increase stock investment. Nah, stock investment itu nominalnya di sini 300 juta. Untuk mendapatkan ini, kita lihat lagi ke mutasi. Nah, untuk akun stock investment itu kita ambil dari mutasi sini. Nah, ini akun stock investment nominalnya 300 juta. Kenapa 300 juta? Karena terjadi kenaikan, yaitu pada tahun 2013 itu tidak ada nominal atau tidak ada penghasilan sama sekali. Sementara 2014 ada penghasilan 300 juta. Jadi nominalnya yang di sini tidak berubah karena tidak ada pengurangan nominal dari 2013. Nah, untuk increase building sama decrease vehicle itu sama, kita ambil dari aset tetap. Nah, setelah kita tahu semua nominalnya di sini, kita jumlahkan. 300 juta ditambah 325 juta dikurangi
Karena kenapa dikurangi? Karena 600 juta ini minus karena terjadi decrease atau penurunan. Nah, setelah kita total hasilnya adalah 25 juta. Nah, net cash activities itu yaitu 4.715.819.750 rupiah, kita kurangi 25 juta sehingga hasilnya 4.690.819.750 rupiah. Setelah itu kita lanjut ke financing atau pendanaan. Di kris bank dana monloan kita ambil dari mutasi. Decrease artinya itu penurunan. Nah, jadi kita ambil dari mutasi lalu kita pindahkan ke sini nominalnya yaitu 702.625.000. Nah, untuk payment dividend itu kita ambil dari retained earnings yaitu hasilnya 52.500.000 rupiah. Setelah kita total semuanya menjadi 755.125.000 rupiah. Nah, untuk net cash by invest activities yang totalnya atau nominalnya itu 4.690.819.750 rupiah, itu kita kurangi 755.125.000 rupiah, yaitu hasilnya 3.935.694.000 dan 750 rupiah yang kita sebut net cash by financing. Nah, lalu kita tambahkan di bawahnya ini, kita garis. Nah, kita tambahkan saldo kas 1 Januari 2014 atau juga bisa saldo kas 31 Desember 2013. Nah, senilai 830.250.000 yang kita ambil dari balance sheet tahun 2013. Nah, lalu untuk saldo kas 31 Desember 2014 itu kita total hasil dari atau penambahan hasil dari 3.935.694.750 rupiah ditambah 830.250.000. Jadi hasilnya menjadi saldo kas 31 Desember 2014 senilai 4.765.944.750 rupiah. Untuk mengecek nominal di sini benar atau salahnya, kalian lihat laporan neraca yang kalian kerjakan tadi. Nah, untuk mengetahui pekerjaan kalian itu benar atau tidak, kalian bisa cek laporan neraca di tahun 2014. Jika sama, berarti pekerjaan kalian itu semuanya benar. Ingat ya, kunci utamanya itu beban non-kas ditambahin, terus kenaikan aset itu dikurangin, dan kenaikan utang lancar itu ditambahin. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini supaya kita makin semangat lagi untuk membuat video tutorial pembelajaran akuntansi lainnya. Oke, sekian video tutorial kali ini. Jika ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.